waktu itu, timnas Spanyol begitu dikdaya dalam mengarungi semua kompetisi di benua biru. Tak ada yang bisa membendung dominasi Spanyol kala itu. Bahkan timnas sekelas Belanda, Jerman, Inggris, Italia tak bisa berbuat apa-apa kalah bersua dengan Spanyol. Keperkasaan Spanyol tidak lepas dari tangan dingin pelatih Vicente del Bosque. Vicente sendiri semasa masih aktif sebagai pemain profesional berposisi sebagai gelandang tengah. Posisi di mana pemain harus cakap dalam mengorganisir permainan serta harus memiliki insting menyerang yang bagus. Vicente sendiri bermain sebanyak 339 pertandingan dengan 25 gol dan 18 kali membela timnas Spanyol. Setelah pensiun, Vicente beralih menjadi pelatih untuk Real Madrid B pada tahun 1987. Kurang lebih satu dekade kemudian, barulah ia dipercaya sebagai pelatih kepala pada November 1999. Selama 4 tahun menangani Los Blancos, Del Bosque mempersembahkan 2 gelar La Liga musim 2000-2001 dan 2002-2003 serta 2 kali trofi Liga Champions Eropa musim 1999 sampai 2000 dan 2001 sampai 2002. Tapi anehnya, kala itu Presiden Madrid Fiorentina menolak perpanjangan kontraknya. Perez hanya menawari posisi sebagai direktur teknik yang ditolak mentah-mentah oleh Del Bosque. Setelah itu, Vicente Del Bosque melatih Beşiktaş, tim dari Liga Turki selama 1 musim, yaitu musim 2004-2005. Del Bosque memutuskan untuk beristirahat dari dunia kepelatihan. Namun, ia memutuskan untuk kembali ke dunia sepak bola ketika ada tugas negara memanggil pada 2008. Dan disinilah awal kejayaan timnas Spanyol dimulai. Setelah hanya menjadi juara terakhir kali dengan satu-satunya ajang pada Euro 1964. Pada waktu itu, skuad Spanyol diisi dari klub besar dunia, mulai dari La Liga sampai Premier League. Untuk dari La Liga Spanyol, banyak pemain dari Barcelona dan Real Madrid. Pemain dari Barcelona seperti Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Xavi Hernandez, David Villa, Victor Valdés, dan Sergio Busquets sama Pedro. Dan dari sang rival Real Madrid ada kiper legendaris Spanyol Iker Casillas, Sergio Ramos, Alvaro Arbeloa, dan masih banyak lain. Dengan permainan tiki-taka Spanyol yang sebelumnya diprakasai oleh Luis Aragonés, yang juga membawa Spanyol juara pada Euro edisi sebelumnya, yaitu 2008. Yang kala itu di partai final mengalahkan tim favorit juara, tim raksasa Jerman dengan skor 1-0 lewat gol Fernando Torres. Spanyol pun juara kedua kalinya sejak 1964. Dan di musim 2010, kala itu Piala Dunia digelar di Afrika Selatan. Spanyol masih diperkuat oleh sebagian besar pemain yang menjadi juara di Euro 2008. Pada fase grup, Spanyol tergabung di grup H bersama Swiss, Honduras, dan Chile. Mengawali laga pembuka dengan kekalahan saat bersua Swiss dengan skor tipis 1-0.
Spanyol bangkit di pertandingan kedua saat melibas Honduras 2-0 lewat 2 gol dari David Villa. Partai penentuan untuk lolos fase grup Piala Dunia 2010, Spanyol bertanding melawan Chile dan meraih kemenangan tipis 2-1 lewat gol dari David Villa dan Andreas Iniesta. Spanyol pun lolos fase grup dengan predikat juara grup H, didampingi runner-up Chile yang di peringkat kedua. Sama-sama poin 6, tapi Chile kalah head to head dengan Spanyol. Di babak 16 besar, Spanyol dihadang oleh Portugal. Dan lagi-lagi David Villa kala itu menunjukkan ketajamannya sebagai striker Spanyol dengan gol tunggalnya yang mengantarkan Spanyol lolos ke 8 besar. Di fase 8 besar, Spanyol pun ditunggu timnas dari Amerika Latin, yaitu Paraguay. Dan sekali lagi, berkat permainan Ciamik, strategi tiki-taka yang sangat terstruktur yang masih dikomandoi oleh dua maestro lapangan tengah, Iniesta dan Javi Hernandez, Spanyol menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol dari goalgetter David Villa di akhir-akhir pertandingan. Spanyol pun lolos ke partai semifinal. Di semifinal sendiri, timnas Spanyol kembali dihadang oleh raksasa Jerman yang diisi oleh pemain-pemain bintang kala itu, seperti Thomas Müller dan Manuel Neuer. Tapi dengan organisir permainan yang sangat memukau, Spanyol berhasil mengalahkan Jerman lewat gol tunggal legenda mereka, Carlos Puyol, pada menit 73. Dengan kemenangan ini, Spanyol dipastikan melenggang mulus ke partai final Piala Dunia 2010. Di partai final, Spanyol ditunggu oleh Belanda yang kala itu diperkuat oleh pemain-pemain hebat seperti Robin van Persie, Sneijder, Arjen Robben, dan masih banyak pemain bintang lainnya. Dan pertandingan final pun digelar pada 12 Juli 2010. Semua mata pencinta sepak bola tertuju pada pertandingan final ini. Tapi gol pun terjadi di masa-masa genting, yaitu di masa perpanjangan waktu, tepatnya pada menit 116. Maestro lapangan tengah Spanyol Andres Iniesta mencetak gol kemenangan. Seluruh pemain dan supporter timnas sorak-sorai menyambut gol dari Iniesta. Berbanding terbalik dengan supporter Belanda yang diam, seakan-akan tak percaya bahwa timnas kesayangannya diambang kekalahan. Peluit wasit pun berbunyi sebagai tanda pertandingan berakhir. Dan sejarah pun terukir. Spanyol menjadi juara pertama kali selama keikutsertaan di ajang Piala Dunia. Euforia juara Piala Dunia begitu sangat meriah bagi pemain serta rakyat Spanyol. Maklum saja, ini adalah trofi Piala Dunia pertama dan keperkasaan Spanyol belum berakhir.